orang Korean ayah barudak awewe ya. Iya apa? Mana? Gitu. Orang dah ayah barudak awewe. Juan ah. Yuk. Juan oi. Budaya Indonesia memang tidak akan pernah habis untuk kita ceritakan. Segala aspek dan ragamnya memiliki nilai luhur yang patut kita kenali dan gali. Hari ini kita akan berkenalan dengan permainan daerah, salah satu ragam budaya Indonesia yang menawarkan tidak hanya kesenangan bagi hati, tapi juga kesempatan untuk berkreasi dan berkolaborasi. Permainan daerah yang akan kita kenali hari ini adalah kaulinan barudak Sunda atau permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak suku Sunda. Salah satu permainan Sunda yang akan kita kenali hari ini adalah permainan oray-orayan. Oray-orayan itu bahasa Sunda ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan artinya ular gitu. Jadi permainan ini akan membutuhkan minimal 6 atau lebih ya anak-anak yang bermain. Nah, dalam permainan ini ada 2 orang yang akan bertugas sebagai penjaga. Mereka akan memposisikan tangannya seperti ini. Jadi sebelah sana juga seperti ini, saya seperti ini gitu kan. Nah, nanti anak-anak yang lain akan berbaris ke belakang, berjejer sambil memegang pundak orang yang ada di depannya. Jadi posisinya seperti ini gitu. Nah, yang menarik dari permainan ini adalah mereka akan berjalan melewati terowongan yang sudah dibuat, kemudian mereka sambil bernyanyi, menyanyikan lirik atau kawih bahasa Sunda. Nah, ketika lagu sudah ada di penghujung, nanti si benteng tadi, si gawang tadi akan diturunkan sambil menangkap anak yang paling terakhir, sesuai dengan lagunya. Bosan ah, kucing sumpah. Ayo orang gambreng weh. Ayo. Ambil palayung gambreng. Kucing. Permainan selanjutnya yang akan kita bahas atau gali adalah permainan ucing sumput. Di Indonesia sering kita sebutnya permainan petak umpet. Ucing sumput ini biasanya diikuti oleh 5 atau lebih anak ya. Di dalamnya ada salah satu orang sebagai pencari dan sisa dari pemain itu akan menjadi orang yang harus bersembunyi. Di Sunda, si pencari ini disebut ucing. Nah, si ucing ini ditentukannya dengan cara sweet, hompimpa, atau cinciripit ya di Sunda, tergantung kesepakatan dari orang-orang yang mengikutinya gitu. Nah, si pencari ini akan berhitung sampai 25, memberikan kesempatan kepada anak-anak lain untuk bersembunyi. Setelah dia selesai berhitung, nanti dia akan mulai pencariannya mencari anak-anak yang bersembunyi. Permainan daerah itu menurut saya memang layak dan pantas untuk dilestarikan. Tidak hanya karena dia itu sebagai warisan kebudayaan kita, tetapi juga memang manfaatnya yang banyak. Pertama, permainan daerah itu melatih anak-anak untuk berpikir kreatif dan juga kritis karena mereka harus memikirkan bagaimana cara untuk menang. Kemudian mereka juga secara motorik terlatih karena mereka harus melompat, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka secara tidak sadar akan dilatih untuk mempelajari nilai-nilai yang baik dan juga luhur ya. Mereka akan belajar bagaimana cara mandiri, bagaimana cara fokus, bekerja sama, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting dari permainan daerah ini, mereka belajar untuk menerima kemenangan dengan hati bahagia. Kemudian mereka juga belajar menerima kekalahan dengan lapang dada. Puncaknya permainan daerah itu keceriaan dan juga kebahagiaan. Mengingat semua manfaat itu, permainan daerah memang pantas untuk kita lestarikan dan juga kita jaga.